Tadi kan Ustadz sudah menjelaskan bahwasanya ada seorang suami yang menceraikan istrinya gitu ya. Nah, ini juga sama halnya dengan yang sedang dirasakan oleh hamba Allah ini. Lalu bagaimana jika di suatu pernikahan sang suami seringkali melukai mental istrinya? Padahal sudah seringkali dilakukan komunikasi atau bahasanya dilakukan deep talk gitu. Tapi suaminya tidak berubah-berubah. Nah, dengan begitu bagaimana istri harus bersikap? Sedangkan jika dilanjutkan, hal ini bisa menciptakan hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan bisa menimbulkan depresi terhadap istrinya. Lalu apakah boleh sang istri memilih untuk bercerai, sedangkan perceraian tidak disarankan di dalam agama gitu atau tidak disukai lah? Pertanyaannya adalah gimana sikap seorang istri yang mungkin merasakan ada masalah yang gak bisa dipertahankan lagi dalam rumah tangga. Pertama, Allah di dalam Al-Quran ngajarin kepada kita tentang bagaimana menyelesaikan konflik rumah tangga. Makanya, dan itu diletakkan di surat An-Nisa. Tahu gak kenapa diletakkan di surat An-Nisa? Itu bentuk perlindungan kepada perempuan. Makanya di Al-Quran itu saking pentingnya perempuan dalam Islam sampai ada surat perempuan, suratun Nisa. Gak ada suratul Rijal kan? Bukan kita gak penting, tapi kita kayak gak perlu dilindungi kali ya. Melindungi diri sendiri. Atau bahkan kita yang sering musik kali. Makanya perempuan itu butuh dilindungi, maka muncullah suratun Nisa, surat perempuan. Di dalam surat An-Nisa ayat 35, Allah ngajarin tentang gimana menyelesaikan konflik rumah tangga. Kata Allah, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Innallaha kana aliman khabira. Kalau kalian takut suami istri ini bercerai, maka utuslah seorang yang bijak dari keluarga laki-laki dan seorang yang bijak dari keluarga perempuan yang bertugas untuk menjadi juru damai. Kalau mereka ingin mendamaikan, Allah akan memberikan jalan kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tahu lagi Maha Teliti. Apa maksud dari ayat ini? Maksudnya adalah harusnya dalam kehidupan masyarakat kita sebagai masyarakat Muslim, budaya ini tuh dihidupkan kembali. Budaya apa? Budaya damai, mendamaikan. Siapa yang mendamaikan? Keluarga besar. Jadi fungsi keluarga itu adalah mengawal pernikahan dua insan untuk tetap terjaga utuh, erat dan selalu menjadi hubungan yang baik. Maka tugas dua keluarga itu justru mendamaikan, mengawal. Jangan sampai keluarga ini justru yang memprovokasi dan ngomporin supaya mereka bercerai. Kan yang sering terjadi secara realitas di masyarakat justru salah satu atau dua keluarga besar ini malah ngomporin kan. Kadang mertua, kadang ipar adalah ya gitulah pokoknya. Jadi malah dikomporin sama saudara, dikomporin sama mertua, dikomporin sama paman, dikomporin sama sahabat. Ini bukan budaya Islam. Budaya Islam itu adalah pernikahan memang ikatan di antara dua manusia, laki-laki dan perempuan. Tapi masyarakat punya kewajiban menjaga dan mengawal keutuhan pernikahan tersebut. Masyarakat terkecil yang punya kewajiban ini bernama dua keluarga besar. Itulah Islam. Jadi kalau ada suami istri yang bercerai, sementara keluarga besarnya nggak ada yang terlibat, mereka berdosa loh. Keluarga besar nggak ada yang terlibat dengan narasi, itu mah urusan keluarga, gak usah ikut campur. Harus ikut campur, tapi ikut campurnya bukan ngomporin, mendamaikan. Sehingga Allah bilang, utuslah seorang yang bijak dari keluarga laki-laki dan seorang yang bijak dari keluarga perempuan untuk islah bainahuma, mendamaikan di antara mereka berdua. Ini idealnya keluarga Muslim. Bukan hanya pasangan Muslim, tapi keluarga besar Muslim. Itulah kenapa memutuskan silaturahim itu dosa besar. Karena salah satu dampak dari silaturahim itu adalah mengawal dan menjaga rumah tangga. Sehingga kalau kita memutuskan silaturahim, nanti begitu ada apa-apa dengan kita nggak ada yang ngawal, nggak ada yang belain, nggak ada yang mendamaikan. Sehingga harus dijaga kekeluargaan itu yang namanya silaturahim.
Sehingga gara-gara ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, utuslah yang bijak. Pertanyaannya, kalau misalnya nggak ada orang di antara dua keluarga besar yang bijak yang bisa diutus, lalu siapa? Minimal guru. Utuslah gurunya laki-laki, gurunya perempuan yang didengar oleh masing-masing untuk mendamaikan. Kalau nggak ada guru, maka sahabat. Ini urutan ya, keluarga, guru, sahabat. Sahabat yang bijak, tapi bukan sahabat yang sok setia malah ngomporin. Sahabat yang bijak itu artinya yang adil, yang bisa islah. Kalau nggak ada sahabat, baru pilihan yang terakhir itu adalah hakim. Ke KUA, ke Departemen Agama terdekat, hakim yang menyelesaikan di antara mereka.